Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebagai simbol Federasi Rusia, Kremlin yang pernah menjadi istana Tsar dan sekarang menjadi istana kepresidenan Rusia, mungkin merupakan benteng dengan penjagaan paling ketat dan penuh rahasia di dunia. Rusia memendam banyak harta karun yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Renovasi sejumlah gedung di ibu kota Rusia yang hingga kini masih berjalan membuat banyak temuan benda bersejarah kembali menjadi sorotan publik. Selama berabad-abad, ada desas-desus tersimpan banyak harta Tsar Rusia yang tersembunyi di bawah tanah Kremlin yang seperti labirin, terutama perpustakaan Ivan IV Vasilyevich 1548 hingga 1574. Di mata sejarawan, nilainya tak terbayangkan. Dengan ditemukannya perpustakaan Ivan IV Vasilyevich ini, akan mengetahui fakta tentang sejarah kuno. Oleh karena itu, menjelajahi bawah tanah Kremlin telah menjadi impian banyak orang. Asal-usul Kremlin. Kremlin terletak di Bukit Borovitsky di pusat ibu kota Rusia, berbatasan dengan Sungai Moskva di selatan, Taman Alexandrovsky di barat laut, dan Lapangan Merah di timur laut. Dikelilingi oleh tembok merah dengan panjang 2.235 meter dan tinggi 14 meter. Terdapat 20 menara yang tersebar di tembok istana berbentuk segitiga. Kremlin berasal dari bahasa Rusia kuno yang memiliki arti benteng. Kremlin dibangun di pusat kota-kota Rusia pada abad pertengahan. Salah satu Kremlin paling terkenal hingga saat ini adalah Kremlin Moskow. Kremlin yang kita lihat sekarang dibangun di atas benteng masa awal. Benteng ini dihancurkan selama invasi Mongol di pertengahan abad ke-12. Pada abad ke-14, Dmitri Donskoy membangun kembali benteng ini dengan batu putih. Benteng ini menjadi prototipe paling awal Kremlin. Pada abad ke-15, bangsa Rusia berjuang mencapai kemerdekaan dari bangsa Mongol dan menjadi negara berdaulat pada masa Ivan III atau Ivan yang Agung. Ivan III mengundang beberapa arsitek Italia untuk membangun Kremlin baru. Arsitek ini harus tinggal di Moskow setelah proyek selesai, karena Ivan III Vasilyevich atau Ivan yang Agung tidak ingin gambar konstruksi Kremlin dan informasi tentang sistem kota bawah tanah bocor, sehingga mereka akhirnya meninggal di tanah Rusia. Sejak itu tersebar desas-desus tentang kota bawah tanah misterius di bawah Kremlin. Orang-orang meyakini bahwa itu adalah lokasi perbendaharaan yang menyimpan harta paling berharga dari keluarga kekaisaran di masa lalu, sehingga orang-orang Rusia saat ini selalu percaya pada legenda sejarah tentang perpustakaan prasejarah. Perpustakaan Ivan yang mengerikan. Konon, perpustakaannya memiliki koleksi buku-buku kuno legendaris yang telah dicari selama berabad-abad, dan meskipun tidak ada bukti keberadaannya, pencarian terus berlanjut. Sejarah perpustakaan dimulai pada abad ke-15 ketika Turki menaklukkannya. Dikatakan bahwa Thomas Palaiologos, saudara laki-laki Konstantin XI, sebelum berangkat, mengumpulkan semua buku dari toko buku yang telah dikumpulkan oleh Kaisar Bizantium. Perpustakaan itu berisi sekitar 800 buku, termasuk karya-karya unik sastra Yunani dan Romawi. Koleksi itu kemudian diwariskan kepada putri Thomas, Sophia Palailogina. Setelah dewasa, Sophia meninggalkan Roma. Ia pindah ke Rusia dan menikahi Pangeran Agung Moskow Ivan III. Meski Sophia yang membawa perpustakaan itu ke Rusia, koleksinya dikenal sebagai perpustakaan Ivan yang mengerikan. Ketika dia melarikan diri dari Konstantinopel, Turki pada tahun 1453, dia mencuri banyak buku kuno dari perpustakaan kerajaan.
dan beberapa buku kuno ini berasal dari perpustakaan Alexandria Mesir kuno yang telah dibakar habis. Ivan III menyimpan manuskrip ini di perpustakaan rahasia Tsar yang kemudian disembunyikan oleh cucunya Ivan di sebuah makam batu di bawah tanah Kremlin untuk melindunginya dari kebakaran yang sering terjadi di benteng kayu Moskow pada waktu itu. Beberapa orang percaya bahwa Ivan menyembunyikan koleksinya di suatu tempat di Moskow atau kota Rusia lain. Setelah kematiannya pada 1584, perpustakaan itu menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa para ilmuwan Eropa yang datang ke Rusia atas undangan Tsar pada abad ke-18 pernah menyaksikan daftar buku langka ini, termasuk kronik Tiongkok abad pertama Masehi, catatan sejarah monumental mengenai Romawi, dan orang-orang Romawi oleh Titus Livius sebanyak 142 jilid, dan De Republica, yaitu dialog tentang politik Romawi oleh Cicero yang ditulis dalam 6 buku antara tahun 54 dan 51 sebelum Masehi, dan banyak buku lain yang tidak diketahui. Adapun hal-hal yang disebutkan di atas yang dapat kita lihat di pasaran saat ini, semuanya adalah salinan yang tidak lengkap. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya perpustakaan ini. Namun anehnya adalah perpustakaan Ivan yang terkenal dalam sejarah ini belakangan tidak ditemukan lagi, seolah-olah tidak pernah ada. Mengenai hilangnya perpustakaan ini, menurut sejarawan Rusia, bahwa Ivan yang mengerikan menyegel buku-buku ini karena pada saat itu, para biarawan Ortodoks mengkritik isi buku mereka sebagai aliran sesat. Tsar yang berkuasa kemudian setelah kematian Ivan yang mengerikan, sama sekali tidak sempat ke perpustakaan Ivan. Seiring berlalunya waktu, lokasi spesifik perpustakaan tersembunyi ini akhirnya dilupakan sepenuhnya oleh generasi selanjutnya. Dan untuk menemukan kembali catatan sejarah perpustakaan Ivan yang mengerikan ini, pernah dilakukan operasi pencarian. Perpustakaan yang hilang milik Tsar Rusia yang mengerikan, yang kabarnya berisi koleksi buku-buku kuno yang legendaris, telah menarik perhatian para arkeolog selama berabad-abad. Meski tak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa perpustakaan ini pernah ada, pencarian terus berjalan dan mungkin tak akan pernah berhenti. Pertama, ada desas-desus bahwa seorang bendaharawan menyelinap ke sebuah terowongan rahasia di bawah Menara Troitskaya pada tahun 1682. Dia diduga melihat kamar penuh dengan kotak. Menara Troitskaya saat ini merupakan lokasi terpenting dalam sistem pertahanan sungai Kremlin, dan terdapat pintu keluar tersembunyi yang langsung menuju ke sungai Moskva di bawahnya. Untuk menemukan harta karun itu dengan cepat, pihak gereja St. John the Baptist Rusia dengan cepat menemukan pintu masuk terowongan yang perlu digali di bawah Menara Troitskaya. Tetapi karena bahaya keruntuhan yang dapat terjadi kapan saja, operasi pencarian akhirnya dihentikan. Belakangan, beberapa orang terus mencoba mencarinya, tetapi sudah digenangi air bawah tanah. Sementara itu di sisi lain, banyak pakar yang skeptis mengenai keberadaan perpustakaan ini. Alexander Filyuskin, seorang profesor sejarah Rusia di Universitas Negeri Sankt Petersburg, mengatakan kepada Komsomolskaya Pravda mengapa ia meragukan legenda itu. Pertama, katanya tidak mungkin keluarga Thomas Palaiologos yang melarikan diri ke Roma tak menjual setidaknya sebagian koleksi buku itu untuk mengumpulkan dana. Kedua, ia mengatakan semua sumber yang berkaitan dengan perpustakaan tak dapat dipercaya sepenuhnya. Beberapa kronik Eropa dari abad ke-16 hingga ke-18 memang menyebutkan perpustakaan legendaris ini, tetapi selalu terdengar lebih seperti mitos tanpa bukti kuat. Demikian kata Filyuskin. Sekalipun perpustakaan Ivan yang mengerikan memang ada, namun perpustakaan itu, menurut para pakar, bisa saja telah hancur.
Moskow selamat dari 3 kebakaran besar selama abad ke-16 dan ke-17. Peristiwa itu bisa saja membakar perpustakaan tersembunyi tersebut. Ada juga teori lain yang bahkan lebih mengada-ngada. Polandia yang menginvasi Rusia pada awal abad ke-17 kehabisan makanan setelah dikepung di Kremlin Moskow, sehingga mereka memakan sampul kulit kumpulan foto itu dan menghancurkan semua yang tersisa. Namun meski demikian, skeptisisme tak menghentikan para pencinta penggalian di ibu kota Rusia yang masih berharap menemukan harta karun besar. Tak sedikit pula yang mencari dengan sia-sia di luar Moskow. Misalnya, kota Vologda yang dicintai Ivan, 465 km di utara Moskow, dan Kremlin Alexandrov 121 km di timur laut Moskow, tempat Ivan tinggal dari 1565 hingga 1584. Tentu saja, banyak yang menduga Kremlin Moskow menyembunyikan Liberia, perpustakaan. Para arkeolog dan petualang telah memeriksa lokasi yang tak terhitung selama bertahun-tahun. Kaisar-kaisar abad ke-19 dan bahkan Joseph Stalin membiarkan para ilmuwan ke Kremlin, berharap bahwa mereka akan menemukan buku-buku Bizantium yang tak ternilai, tetapi tidak berhasil. Jika seseorang menemukan perpustakaan itu, ia akan setenar Yuri Gagarin, kata Filyuskin meyakini. Meskipun perpustakaan mungkin tidak ada, ia tetap menjadi mitos yang populer. Bukan cuma perpustakaan yang hilang, kamar pun bisa hilang. Kamar batu ambar, simbol kebesaran Rusia dan Jerman, adalah kebanggaan dan sumber kebahagiaan keluarga Romanov. Isinya secara misterius menghilang pada Perang Dunia II dan hingga kini belum ditemukan. Kremlin Moskow adalah benteng terbesar di Eropa yang masih bertahan dan dipercaya menyimpan sejumlah rahasia yang belum terungkap. Tak terhitung berapa banyak sudah generasi peneliti yang telah mencoba memecahkan rahasia-rahasia itu. Apakah mungkin perpustakaan Ivan yang mengerikan yang hilang tersembunyi di bawah Kremlin? Atau adakah lorong bawah tanah yang mengarah ke bagian lain kota? Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya masih belum memiliki jawaban pasti hingga kini. Ada banyak spekulasi mengenai hal itu, di antaranya adalah terowongan air. Setiap benteng abad pertengahan memiliki lorong dan terowongan rahasia di bawahnya. Tidak terkecuali Kremlin. Sejak pertama kali dibangun, benteng itu memang memiliki terowongan asupan air tersembunyi. Namun, baik benteng asli Kremlin yang terbuat dari kayu asli dan benteng batu putih yang dibangun di bawah Dmitri Donskoy tidak bertahan hingga hari ini. Terowongan penyadap. Arsitek Ilya Bondarenko yang menjelajahi Kremlin pada 1918 menulis bahwa di salah satu menara, sebuah ruang tersembunyi didirikan sebagai sarana untuk mencegah perusakan. Merusak adalah cara yang efektif untuk menembus dinding benteng yang kuat dan tak tertembus seperti Kremlin. Sebuah terowongan digali di bawah sisi pertahanan luar dan menanamkan bahan peledak di ujungnya dengan tujuan menghancurkan benteng. Salah satu penanggulangan terhadap perusakan adalah penggalian terowongan alternatif yang membentang dari benteng ke dinding dan berakhir dengan kisi-kisi kecil, di mana para penjaga dapat mendengar musuh menggali dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kremlin Moskow memiliki tidak kurang dari 20 terowongan penyadap seperti itu. Kamar rahasia penyimpanan harta. Salah satu keuntungan utama dari Kremlin batu adalah dapat digunakan untuk melindungi barang berharga, bahkan jika terjadi kebakaran. Selama penggalian di bawah Katedral Blagovesensk pada 1840, ditemukan sebuah jalan rahasia, ruang bawah tanah batu bata dan batu putih, serta 4 ruang bawah tanah yang membentang sejauh 40 hingga 50 meter dari Granovitaya Palata ke Katedral Blagovesensk.
Penggalian skala besar pertama dalam mencari perpustakaan dilakukan pada akhir abad ke-19 yang percaya bahwa perpustakaan itu mungkin disembunyikan di bawah istana Terem. Pada 1963, lorong-lorong memang ditemukan di bawah istana Terem, tetapi tidak pernah dibersihkan sepenuhnya. Sejak itu, pencarian perpustakaan telah dihentikan. Namun banyak peneliti masih percaya bahwa perpustakaan itu ada di suatu tempat. Dan dari sisi sejarah, kita berharap perpustakaan Ivan yang mengerikan itu benar-benar ada dan dapat ditemukan. Namun hari yang dinantikan itu mungkin tidak akan pernah tiba. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.